Baik, segera kita mulai. Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan kembali lagi sebagai host diskusi kita ini, yang di luar mohon kita masuk ke dalam, kita isi dulu yang di dalam, kemudian di luar nanti kalau sudah tidak mau di dalam. Baik, secara garis besar sudah disampaikan oleh Mas Umar Husin dari arah diskusi kita mengenai penguatan maritim, mengenai paradigma kebijakan negara, dan kemudian arah negara ini ke depan orientasinya. Seperti diskusi-diskusi sebelumnya di Persaudaraan Alumni HMI, kita sudah mengundang beberapa pembicara-pembicara, beberapa pakar, beberapa budayawan yang menggali lebih dalam Indonesia. Pertama dia bicara jati diri, kemudian kemana arah negara kita ini, baik secara historis, baik secara politis maupun baik secara antropologis. Dan kalau perlu saya review kembali sedikit bahwa diskusi kita terakhir berbicara soal reinventing Indonesia. Reinventing Indonesia itu seperti apa? Reinventing Indonesia dalam diskusi kita kemarin ini sedikit saya review kesimpulannya bahwa kita perlu melihat dan perlu kita tegaskan kembali niat kita ber-Indonesia, bernegara bangsa ini, bahwa secara geopolitis, secara geografis juga Indonesia sangat mungkin dan sangat kondusif untuk menguatkan negara kita ini berbasiskan lautan, atau dalam bahasa yang lebih umum digunakan bahwa kebijakan maritim kita harus memperkuat negara kita. Nah, di sini sudah ada pembicara kita, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kemudian ada Direktur Eksekutif CSIS, Dr. Rizal Sukma. Terus ini panggil Bang Rizal. Mohon maaf. Baik, kita akan mulai, tidak memperpanjang sebagai moderator. Kita mulai. Mohon maaf, dan diskusi kita sekali lagi, setiap Persaudaraan Alumni HMI di semua hasil diskusi resume ini juga beritahuan kepada para pembicara kita, Pak Sultan dan Bang Rizal, ada di situs kita www.persaudaraan.alumni.com. Semua pembicaraan, foto dan video ada juga di kita, dan lengkap, tidak ada di paling ini sedikit saja, Pak. Begitu juga ini, dan ini kali ini secara istimewa akan disiarkan dan direkam oleh Radio Silaturahmi, sponsor oleh Bang Is Khalifah. Kami persilakan Sultan dengan hormat 15 menit mengenai diskusi kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, mungkin kami membawa materi, tapi tidak akan saya bacakan hari ini, menyangkut masalah-masalah yang berkait dengan ocean policy yang tumpang tindih. Juga yang kedua menyangkut masalah-masalah kemaritiman dan kelautan yang belum menjadi perhatian serius pemerintah, baik menyangkut tata niaga di lautan, produk laut maupun dasar laut. Yang itu juga belum serius itu dilakukan, maupun yang ketiga di dalam aspek masalah pertahanan keamanan negara, di mana sampai saat ini masih berbicara kontinental, belum maritim. Jadi ini aspek-aspek teknis pada tiga hal itu yang saya kaji, nanti dibaca sendiri saja. Saya akan bicara pada aspek kondisi real yang terjadi pada saat ini. Kalau kita tidak mengubah paradigma maritim sebagai kekuatan untuk menatap masa depan. Saudara sekalian, bahwa orang sering mengatakan Indonesia bagaikan
Jamrut Katulistiwa. Tapi ternyata sampai hari ini itu hanya bagus untuk seniman yang biasa untuk tulis puisi, belum untuk rakyat bangsa ini. Karena masih banyak yang miskin juga. Di mana harapan saya bahwa tadi sudah diutarakan abad ke-7 ini Sriwijaya ini menginternasional karena kekuatan maritim, tapi akhirnya hancur karena di bidang agraris tidak seimbang dengan pengembangan di bidang maritim. Ya. Demikian juga pada saat Majapahit abad 14, selisih 700 tahun. Ya. Di maritim kuat, tapi lupa di bidang agraris. Ketersediaan pangan. Kalau zaman Mataram maupun Demak itu sama saja. Atulus tadi juga kekuatan maritim, tapi di agresi juga tidak kuat. Tapi begitu Mataram menyerang Batavia, maritim yang kuat ternyata dari Madura sama dari Ujung Pandang. Sehingga Mataram hanya di bidang agraris. Sehingga logika saya, mestinya kita tidak ingin mengulang sejarah. Kalau Indonesia mau kuat bisa menatap masa depan, menjadi bangsa yang bermartabat, ya kuat di bidang maritim, tapi juga kuat di bidang pertanian. Ini juga sudah abad 21, jadi selisih 700 tahun. Harapan saya, semoga saja pemimpin-pemimpin kita masa depan berbicara maritim itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Tidak bisa kalau hanya satu orang yang bicara maritim, tapi pemimpin yang berikutnya juga tidak peduli dengan maritim. Tidak pernah kita akan berbicara maritim sebagai kekuatan masa depan bangsa. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena kita ketahui, ini logika analisa saya, dunia ini makin mengglobal. Itu yang dicari akses oleh setiap negara, itu pasti bisa menjual produk di Pacific Rim. Ya. Jadi di lautan Pasifik, karena ada Indonesia, ada Cina, sebagian Rusia, sebagian Amerika, dan negara-negara lain. Berarti penduduk yang paling besar di dunia. Berarti apa? Konsumen yang terbesar di dunia. Itu yang satu. Yang kedua, duit juga paling besar di dunia. Teknologi juga paling tinggi di dunia. Jadi tidak bisa lagi negara Eropa untuk menjual produk di Pacific Rim. Itu akan produk jadi. Pasti akan mendekat di Pacific Rim untuk jenis produk. Berarti produk-produk dari negara industri itu mesti terurai supaya harga itu kompetitif. Sehingga kalau itu yang terjadi, ekspor impor dari barat ke timur, timur ke barat pasti lewat api Indonesia. Kalau tidak lewat api Indonesia, cost rate-nya jadi mahal. Untuk kompetitif pasti lewat api Indonesia. Dan peluang itu sudah dibuka oleh Soeharto, baik lewat Selat Sunda, Selat Lombok maupun Selat Arafura. Di mana sekarang mungkin adik-adik tidak menikmati. Dulu saya dari Jawa mau ke Banjarmasin pun itu lewat laut internasional di Pulau Jawa. Karena apa? Hanya 3 mil laut dari daratan Jawa. Demikian juga 3 mil laut dari Kalimantan. Itu yang di tengah itu internasional sea.
Tapi karena deklarasi Juanda, di mana tidak bicara lagi pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi bicaranya laut yang mempersatukan pulau-pulau menjadi Indonesia itu, dan sudah diterima dalam konvensi tahun 82 dan tahun 94 kalau tidak keliru pemerintah Indonesia sudah meratifikasi, di mana isu UNCLOS itu menjadi kekuatan Indonesia merupakan negara maritim dengan zona ekonomi eksklusifnya 200 mil. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa sampai hari ini tetap berbicara daratan, tidak bicara laut? Karena bagi saya, kalau kita bicara pertahanan keamanan negara dengan mengatakan di dalam wawasan Nusantara, di mana pulau-pulau itu dipisahkan oleh lautan, sehingga bicaranya daratan pulau besar yang dipertahankan. Tapi kalau kita bicara itu berarti bicara kontinental. Kalau kita bicara maritim, ya mestinya laut yang mempersatukan pulau-pulau menjadi Indonesia. Berarti kalau kontinental itu mesti yang dibuka yang berbaju hijau. Tapi kalau bicara maritim itu yang berbaju putih. Tapi mestinya sekarang tidak boleh dipersoalkan itu lagi, karena dalam pengembangan strategi perang bicaranya gabungan, tidak membedakan angkatan laut, angkatan darat sama angkatan udara. Karena gabungan itu panglima jenderalnya bisa angkatan darat, angkatan laut, bisa angkatan udara, yang dimana tiga-tiganya ini saling menopang. Sehingga sampai sekarang ini untuk ocean policy pun secara komprehensif belum pernah bisa kita lakukan, karena di laut Republik Indonesia ini, di LP ini, itu dikuasai oleh 13 institusi, 11 institusi departemen non departemen, yang 2 polisi sama angkatan laut, ada polisi perairan, pantai dan sebagainya itu. Sehingga nggak jelas yang dimaksud dengan Coast Guard untuk menjaga keamanan di laut yang lewat di Indonesia itu siapa, nggak jelas. Sehingga sampai sekarang kita pun tidak bisa kontrol. Sedangkan kapal-kapal niaga yang besar-besar, yang lebih dari 100.000 debitor, itu tidak boleh lewat Selat Malaka, harus lewat Selat Sunda, Selat Lombok maupun Arafura. Sekarang itu sudah terjadi, kapal-kapal besar itu lewat Selat Sunda, tapi karena nggak ada Coast Guard, kita nggak tahu itu yang diangkut barang industri atau barang konsumsi atau senjata, kita nggak pernah tahu. Bebas melenggang saja. Sedangkan kalau Republik ini bisa membuat Coast Guard, kita itu bisa memerintah negara besar. Cina itu punya pelabuhan hanya Guangzhou sama satunya yang di sebelah timur itu, kota yang sangat modern itu, Shanghai. Karena sebelah barat kan berbatasan dengan Pakistan, India dan sebagainya. Berarti apa? Impor ekspor Cina pun lewat Selat Sunda bisa kita kontrol. Dari Eropa Amerika pun lewat situ yang bisa kita kontrol. Sekarang kita tidak bisa kontrol. Malah yang mau kontrol Singapura pada waktu minta izin untuk perang-perangan. Asalnya bukan perang-perangan, dia harus memasang radar dari Batu Raja sampai Rio. Kosong radarnya hanya untuk perang-perangan. Yang mesti kontrol kapal-kapal yang lewat di situ,
apakah itu kapal selam atau kapal niaga, mesti bisa kita pantau. Untung Republik Indonesia tidak bersedia. Jadi dunia ini makin mengglobal. Indonesia harus punya Coast Guard yang sebetulnya lewat laut itu harus diatur menyangkut kapal niaga, menyangkut isi laut maupun dasar laut. Itu kekayaan kita. Tapi sayangnya orang Taiwan, orang Jepang, Thailand dan sebagainya nyuri ikan ditangkap yang diterapkan KUHP. Yang mestinya yang diterapkan ya hukum maritim. Karena apa? Karena nelayan itu dasarnya bukan orangnya, dasarnya benderanya. Ya KUHP, ya kapalnya harus dilepas. Mungkin yang di penjara hanya orangnya, tapi kapal paling-paling yang jadi denda. Karena kita pun tidak punya mahkamah untuk hukum maritim. Kenapa? Ya bagi saya hutan sudah habis, nyaranya juga belum bisa memakmurkan rakyat. Kita daratannya sudah dikapling, udaranya sudah dikapling. Kalau laut dikapling, kapan rakyat bisa menikmati untuk kesejahteraan bangsanya sendiri. Tapi juga di satu pihak untuk keamanan pertahanan negara. Saya pernah bertemu dengan kepala staf Angkatan Laut waktu itu Pak Slamet, sudah datang ke kantor. Saya bilang, untuk apa Indonesia ini mempertahankan armada barat di Jakarta, armada timur di Surabaya? Itu sama saja mempertahankan perdagangan VOC. Karena apa? Kapal yang keluar dari Tanjung Perak harus belok kiri. Katanya itu. Kalau belok kiri, bagaimana mungkin bisa keluar kalau ada kapal niaga yang dibakar di ujung sebelah kiri? Pak Sultan tahu? Tidak tahu. Karena kalau ke kanan, kenapa